حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib fa insyaallah salat isya Masjid Al-Falah Raya Dharma Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan nikmat ini tiada tara. Satu contoh, beberapa pekan yang lalu saya diundang di sebuah rumah sakit. Saya tanya sengaja kepada dokter, "Dok, berapa harga oksigen?" Itu pekan lalu ya. 1 liter sekarang 600.000. Oksigen tuh 1 liter sekarang 600.000. Lalu saya tanya, "Dok, berapa tubuh manusia dalam sehari membutuhkan oksigen?" 2.200 liter per hari. Misalnya Allah suruh kita bayar oksigen coba. 600.000 kali 2.200, 1.320 juta per hari kalau kita disuruh bayar sama Allah. Itu per hari. Kayaknya besok doanya gini, "Ya Allah, saya besok libur gak bernapas saja." Gak sanggup kita. Itu baru nikmat oksigen. Gak bayar kita. Diberi Allah free. Kalau dihitung rupiahnya per hari 1.320.000.000 rupiah. Maka bersyukur kita diberi Allah nikmat oksigen yang tiada tara dan gak perlu bayar. Belum lagi nikmat darah. Kalau sudah di rumah sakit dihitung tuh per ampul ini. Ratusan ribu juga. Ini semua kita tidak bayar. Nikmat mata, nikmat jantung, nikmat paru-paru, nikmat ginjal, nikmat otak, nikmat darah. Bersyukur kita. Nikmat Allah ini tiada tara. Dan ketika kita mau mencoba menghitung dengan bilangan matematika, gak sanggup kita. Maka Allah berfirman dalam surat An-Nahl, surat ke-16 di ayat yang ke-18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, nggak akan sanggup kalian menghitungnya. Maka sebaik-baik kita sebagai seorang hamba itu bersyukur saja.
Dengan kita bersyukur nikmat ditambah. Dan janji Allah hak diletakkan di surat ke-14, surat Ibrahim di ayat yang ke-7. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Semoga yang petang hari ini hadir dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abdan syakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Dan ketika kita mampu meneladani beliau, terutama 5 hal. Cara beribadah, cara menjalankan syariat agama ini, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan dalam hal menjaga ukhuwah. Kalau 5 hal ini kita bisa seperti beliau atau meneladani beliau, nikmat ditambah lagi, yakni hidup kita ini dicintai Allah. Dosa-dosa dan kesalahan kita ini diampuni Allah. Dan pernyataan ini Allah letakkan di Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan. Rasul disuruh mengatakan kepada kita semua hamba-hamba Allah ini. Kul in kuntum tuhibbunallaha fatabi'uni. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, Rabb kalian, maka ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal beribadah, dalam hal menjalankan syariat agama ini, dan dalam berakhlakul karimah serta bermuamalah, baik dalam perdagangan maupun dalam kehidupan dinamika dunia ini, serta menjaga ukhuwah, maka Allah janjikan yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Pertanyaannya adalah, bisakah kita mencontoh Rasul? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Oh, nggak ada yang nyambung ini. Bisa enggak kita mencontoh Rasul? Bisa. Karena ada ayatnya. Bisa. Dan ayat ini Allah letakkan di surat Al-Ahzab. Surat 33 di ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjuloha wal yaumal akhirah wa dzakara katsira. Sungguh pada diri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjuloha wal yaumal akhirah, yakni bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhir. Nah, coba sekarang angkat tangan. Ada enggak yang hadir ini yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Tuh kan, semua mengharapkan. Ada enggak yang hadir ini yang tidak mengimani hari akhir? Tuh, semua mengimani. Maka ayat Allah, liman kana yarjuloha wal yaumal akhir. Siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhir, contohlah Rasul. Berarti bisa dicontoh. Kalau ada yang bilang, oh enggak bisa dicontoh, itu berarti setan dasi rengkopiahan. Kalau yang bilang sana bilang mau, oh enggak bisa mbak, itu setan dasi rengkerudungan. Bisa kita. Iblis dan bala tentaranya enggak akan senang kalau kita mencontoh beliau. Sebab Allah punya janji, siapa mencontoh Rasul, yuhibbukumullah, dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, dosa dan kesalahannya diampuni. Sedangkan iblis, dia tempatnya di neraka.
maka dia tidak akan pernah ikhlas kita mencontoh beliau. Selalu mengatakan tidak bisa, tidak mungkin. Sanggupkah kita untuk mencontoh persis? Nah ini pertanyaan kedua ini. Kalau nyontoh persis berani tidak? Kalau saya nggak berani. Karena ada doa Rasulnya sebelum wafat. Allahumma ini hayyi fil miskin. Wa tabarik kabrat mautul fil miskin. Wa idhul jannah. Berani kita doa itu? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wafatkan di saat dalam miskin. Dan tempatkan dalam surga. Berani kita doa itu? Zaman sekarang doa minta miskin, nyenyek tun kata Rek Surabaya. Tidak sanggup kita, malah bisa-bisa kufur nikmat nanti. Nah saudara-saudaraku, semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma. Selesai. Selesai. Mukotimahnya yang selesai. Itu tadi masih mukotimah. Bahasan kita hari ini saya dapat amanah untuk menjelaskan keutamaan bulan-bulan haram. Saya tanya dulu. Sekarang ini tanggal berapa? Sekarang? Hah? Sekarang tanggal 1. Tanggal 1 sudah maghrib ini. 1 apa? Dzulqa'dah. Ada apa dengan bulan ini? Ada apa dengan bulan Dzulqa'dah? Kemudian ada apa lagi dengan bulan besok? Setelah Dzulqa'dah. Bulan 12 Zulhijjah. Terus setelah itu ada bulan apa lagi? Tahun baru Muharram. Nah, kita buka Al-Qur'an surat 9 ayat 36. Inna iddatas suhuri indalah hisna asara sahram. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo. Minha arba'atum hurum. Dalikat dinul qayyim. Fala tadlimu fihina anfusakum. Wa qatilunal musrikina kaffatan. Kama yukatunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah sewaktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu sendiri dalam bulan-bulan yang 4. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Nih, Allah katakan inna iddatas suhuri indallahi hisna asara sahram. Bahwa bulan di sisi Allah itu yang ditetapkan sejak menciptakan langit dan bumi 12. Kemudian Allah katakan minha, di antaranya arba'atum hurum, ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Dalikat dinul qayyim, ini ketetapan agama Allah yang lurus. Nah, 4 bulan yang diharamkan Allah ini diuraikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 4 kitab hadis yang membukukannya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan An-Nasa'i, dan Musnad Ahmad. Diriwayatkan Abu Bakrau radhiyallahu an. Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah ini yang 3 diurutkan. Yakni Dzulqa'dah. Sekarang ini tanggal 1 ini Dzulqa'dah. Kemudian bulan 11 Zulhijjah, bulan depan, bulan 12. Tutup tahun, masuk tahun baru, insya Allah nanti 1447 Hijriah. Bulan satunya Muharram. Nah, ini yang urut. Dzulqa'dah mulai hari ini. Zulhijjah bulan depan, Muharram. 3 bulan loh, berturut-turut ini. Bulannya haram semua.
Kemudian baru nanti ketemu wasyahru Rajab mudoro baina Jumada wa Sya'ban. Rasul mengatakan dan satunya lagi adalah Rajab yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Itu bulan 7. Kembali ke surat 9 ayat 36. Rabbuna wa ta'ala berfirman, fala tadlimu fihina amfusakum. Maka jangan kamu menganiaya dirimu. Jangan kamu menganiaya dirimu. Jangan kamu menyia-nyiakan 4 bulan ini. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini jangan disia-siakan. Kenapa? Hadisnya Muslim. Nomor hadis 1945. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Kullu amalan ibnu Adam hasanah asro amsaliha ila sab'amiyad difin." Satu macam kebaikan anak cucu Adam di bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab itu pun masih ditambah lagi 1 bulan. Bulan 11, 12, 1, 7 dan 9. Nah, apa 9-nya? September. Ojo nang masjid nah September. Ramadan. Jadi kita dikasih Allah bulan 11, 12, 1, 7. Ini yang diharamkan. Ditambah satu lagi yang diistimewakan juga bulan 9 Ramadan. Maka semua amal kebaikan, satu saja kebaikan anak cucu Adam, itu dilipatkan Allah 10 sampai 700. Masya Allah. Kulu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyad difin. Jadi semua amal kita, amal fardu, amal sunnah, amal soleh, amal kebaikan, itu dilipatkan Allah. Mari kita ambil contoh. Dalam Muslim nomor hadis 16. Diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Bunyal Islamu ala khomsin." Islam itu terdiri dari 5 pilar. Sahadati la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa aqimis sholah, wa ita'i zakah, wa saumi ramadan, wal hijjul baiti. Nah, sekarang kita uraikan. Sholat sebagai rukun Islam ini. Maka sholat berjamaah itu pahalanya berapa? 27. Kalau sendirian 1. Kalau diterima. Wis 1 nggak diterima, habis. Maka berjamaah ini jaminannya 27. Itu hari biasa. Kita tadi sudah masuk Dzulqa'dah tadi. Berarti maghrib kita tadi berapa nilai pahalanya? 27 kali 10. Kalau diberi oleh yang 10. Padahal tadi janji Allah asro amsaliha ila sab'amiyad difin. Dari 10 sampai 700. Betapa bahagianya kita kalau tadi sama Allah dikalikan 700. Abu Sa'id Al-Khudri tanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa ini dilipatkan gitu? Di bulan haram plus Ramadan. Maka Allah turunkan firman-Nya di surat 4 An-Nisa ayat 28. Jawabannya ada di sini. Kenapa kita dibantu Allah berlipat-lipat pahala di bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab dan Ramadan? Allah berfirman, yuridullahu au yukaffifa ankum wa khaliqal insanu dha'ifa. An-Nisa 28. Ketemu? Ada? Ya. Yuridullahu An-Nisa surat 4 ayat 28. Yuridullahu ayyukafi ankum wa khaliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, ternyata Allah berikan kita Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan ini untuk membantu kita. Sebab kita ini lemah. Catatan B kita loh cuma 2, benar dan baik. Tapi B yang lainnya banyak kita.
betik, blebes, bulet, blingset, banggel, budeki, beler, beling, ya. Wes, ini kalau tidak dibantu Allah kita dengan sampai dilipatkan tadi dari 12 bulan itu catatan betik, blebes, bulet, blingset, banggel, budeki, beler, beling, kurang ilmu, nggak paham ya, budeki itu ini numpuk-numpuk ini. Ini kalau nggak dibantu Allah dengan dikalikan 10 sampai 700, mungkin tabel timbangan keburukan dengan kebaikan tuh nggak akan imbang. Bahkan mungkin kebaikan kita kalah. Dan ini akan bermasalah di padang mahsyar. Maka Allah berikan kita kemudahan. Allah berikan kita pertolongan. Ini dilipatkan semua. Maka di bulan ini, Dzulqa'dah ini, bulan depan Dzulhijjah, dan bulan lusa, Muharram, kalau bisa ambil semua sholat berjamaah. Karena 27 kali 10 sampai 700. Sedangkan rawatibnya itu kan satu orang satu. Nah karena ini bulan haram, 10. Syukur-syukur sama Allah dikasih 700. Maka yang ada rawatib, yang ada qobliyah, yang ada ba'diyah, ambil. 3 bulan loh ini, 3 bulan loh. Kita dikasih Allah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian tatawu diambil. Apa itu? Ada tahiyatul masjid, ada sholat wudhu. Nafilat diambil, nafilat. Ada duha, ada tahajud. Masya Allah. Sudah berapa ini? 3 bulan loh, 3 bulan. Tidak main-main ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nanti baru ketemu lagi itu bulan 7, Rajab. Maka jangan disia-siakan. Ini dari sisi sholat. Baru dari sisi sholat. Sudah sedemikian luar biasanya Allah. Nah sekarang dari sisi infak, zakat, sedekah. Rasul bersabda, "Mamin anfaku fi sabilillah yudha'afu sab'amiyah." Siapa yang infak 1 dinar, ditukar Allah 700 dinar. Dari mana Rasul mengatakan bahwa 1 dinar ini ditukar oleh Allah 700? Allah janjikan ini di surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 261. Allah berfirman, "Masalul ladina yunfikuna ambalahum fi sabilillahi kamassali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah laksana seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Tuh, ternyata Allah sendiri yang menetapkan bahwa uang 1 dinar kalau diinfakkan dengan niat fisabilillah, maka Allah tukar kita, diganti sama Allah itu 700 kali. Itu hari biasa. Tadi Allah janji kan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab serta Ramadan masih dikatakan asro amsaliha ila sab'amiyadifin. Masih lagi dilipatkan 10 sampai 700. Sekarang jangan ngomong dinar, ngomong rupiah. 100, koin 100. Koin 100 dimasukkan kotak infak di depan. Hari biasa berapa? Kali 700 kan? 70.000. 70.000, 100 rupiah. Allah janji siapkan rizki penggantinya 70.000. Itu hari biasa. Nah begitu masuk Dzulqa'dah mulai hari ini, mulai malam ini, sampai 3 bulan ke depan, itu kalau dikalikan 10 jadi 700.000. Ya kan? Itu kalau dikalikan 10. Kalau dikalikan 700, 4.900.000, coba dihitung. 100 rupiah itu. Itu pun nemu di parkiran. Wis kena bani sepeda motor sampai ireng kabeh. Mencong sisan.
Dimasukkan al-falah terus ngomong, ya Allah minta tukar ya janjimu. Kata malaikat, saya nggak nemu nggak ono dah. Kenapa harus uang nemu? Kalau bisa uang kita sendiri. Di mana janji Allah bahwa semua yang namanya infak sedekah itu dilipatkan oleh Allah. Selain tadi pernyataan Allah mengatakan dalam hadis Muslim 1145 bahwa semua amal kebaikan kita disiapkan 10 sampai 700, janji Allah di Quran sekarang. Janji Allah di Quran tentang infak sedekah yang dilipatkan Allah letakkan di surat 57 Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati akuduluha khardan hasanan yudha'afu lakum wa lakum ajrun karim. 57 18. Ketemu? Ya, silakan dibacakan terjemahannya. Surat 57 ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, apakah laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang lebih baik, pasti akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia, yakni surga. Masya Allah, nih janji Allah. Jadi tadi janji di hadis melalui Rasul bahwa infak sedekah di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu dikalikan 10 sampai 700. Ternyata kita ketemu hujahnya di Al-Baqarah 261 kullu sumbalatin mi'atu habah, bahwa setiap tangkai tadi Allah kasih 100. Dan ada sab'ah, sanabila ada 7. Kasih 100 700. Begitu masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab dan Ramadan masih dikalikan 10. Dan janji Allah di Al-Hadid dilipatkan masih dapat jaminan surga. Jadi infak sedekah itu jaminannya 2. Di dunia yang dia keluarkan yudha'afu lakum, dilipatkan Allah berlipat. Kemudian ajrun karim. Ajrun karim, ajrun kabir, ajrun azim, sepakat ini surga. Karena ketika Rasul bertanya pada Jibril alaihissalam, makna ajrun karim, ajrun kabir, ajrun azim itu surga. Berarti orang infak sedekah itu jaminannya surga. Ada ayat lagi yang jelas Allah katakan bahwa orang infak sedekah pasti surga jaminannya. Ini Allah letakkan di Ali Imran. Ayat 133 dan 134. Ini jaminan orang infak sedekah surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wal jannah arduhas samawat wal ardh uiddat lil muttaqin. Ini 133-nya. 134-nya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadiminal ghaidha wa afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tuh, wal jannah arduhas samawat wal ardh, disiapkan surga seluas langit dan bumi. Siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu diberikan pada orang yang infak sedekah baik di waktu lapang maupun sempit. Sampai-sampai Allah itu ngajari kita cara infak sedekah. Nah, biasa kadang di pengajian begitu ya, ada tiba-tiba kotak infak lewat nih di pengajian atau di Jumatan atau apa yang sekarang ada yang pakai kiris, ada yang pakai kotak, ada yang lewat. Nah, kalau ada yang lewat, begitu kotak infak lewat, apa yang kita lakukan? Pura-pura tidur. Supaya dilompati. Wah, enggak lah. Begitu ada kotak infak lewat, enggak pura-pura tidur. Diambil kotaknya. Langsung buka dompet ya Pak. Kebetulan dibuka dompet itu isinya 5.000 satu lembar. 10.000 satu lembar. 20.000 satu lembar, 50.000 satu lembar, 100 satu lembar,
Yang mana yang dimasukkan? Halo, ada 5.000, 10, 20, 50, 100. Yang mana yang dimasukkan? 5.000. Tidak suka Allah. Yang mana? 100. Tidak suka Allah. Loh, inilah bede-bedean gak mari-mari ini. Coba perhatikan, Allah mengajari kita infak sedekah. Surat 25. Al-Furqan ayat 67. Allah sendiri dong yang ngajari langsung. Waladina ida anfaku lam yusrifu walam yakturu wa kana baina dalika qawama. Nah, nih Allah langsung yang ngajari cara infak. Surat 25 Al-Furqan 67. Waladina ida anfaku lam yusrifu walam yakturu wa kana dalika baina qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar-wajar. Tuh Allah yang ngajar itu. Lebih Allah tidak suka, kurang lebih-lebih, separuhnya aja. Wakana dalika qawama, tengahnya. Jadi kalau ada 5, 10, 20, 50, 100 yang mana? 20 itu yang Allah suka. Apa enggak boleh 100 Pak? Loh boleh, tapi jangan ngomel. Masukkan 100. Keluar pengajian. Loh bakule liwat rek. Tiwas tak cemplung no mau. Ini parah nih. Yang lebih parah lagi. Sudah jelas ada 5, 10, 20, 50, 100. Lama sekali gak selesai-selesai. Dia bilang, winginane ono 2.000 elek. Lu cik golek 2.000 elek. Ini lebih parah lagi nih. Lebih parah lagi masih cari 2.000 yang jelek. Coba bayangin. Nah inilah. Maka Allah tadi katakan, yunfikuna fi sarai wa dara, baik lapang maupun sempit, tinggal ambil tengahnya. Misalnya sekarang dibuka ada 1.000, 2.000, 5.000, 10, 20. Nah itu baru yang 5.000 gitu loh. Ya. Dibuka dompet cuma ada 1.000, 2.000, 5.000, 10, 20, 1 lembar. Yang 5.000 itu. Nah itulah. Jadi Allah sendiri, Allah nggak suka kita berlebihan. Dan infak sedekah itu nggak akan membuat kita miskin. Nggak ada. Sejak saya masuk Islam, sampai hari ini, saya nggak pernah dengar loh, ada berita itu begini. Pernah dengar nggak? Saudara, fulan sudah menjadi penghuni kolong jembatan karena rajin infak dan sedekah. Ada Pak? Nggak ada. Orang infak sedekah itu tambah kaya. Contohnya Pak Usman. Kenal Pak Usman? Pak Usman, saya kenal Pak, tapi tidak pernah ketemu. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Itu luar biasa Pak. Lu saya kenal tapi tidak pernah ketemu. Itu kalau infak sedekah luar biasa Pak. Enggak tambah miskin, tambah kaya. Maka apalagi kita dikasih kesempatan Allah 3 bulan berturut-turut loh. Mulai malam ini loh, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu kelipatannya sampai 700. Nah, nih jadi infak salat kita, infak kita. Yang ketiga, saum, puasa. Kembali ke hadis Muslim nomor 1945. Di Google aja langsung keluar tuh. Muslim 1945. Allah kan berkata ke ini. Saya baca dari awal lagi ya. Kulu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyad di'fin. Satu kebaikan anak cucu Adam, Allah siapkan pahala itu 10 sampai 700. Qallallahu azza wa jalla. Berarti dari Allah azza wa jalla. Lihat. Ila saum. Kecuali puasa kata Allah. Ila saum. Fa innahu li wa ana ajsibih. Puasa itu milikku. Puasa itu bagianku kata Allah. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajlili soimi. Hambaku menahan nafsu syahwatnya. Hambaku menahan tidak makan dan minum karenaku. Farhatani inda fitrohu wal farhatani inda liqa'a rabbi. Maka aku siapkan 2 kebahagiaan untuknya, yakni saat berbuka dan saat bertemu denganku Robnya. Lo bayangin, berarti jaminan orang puasa itu bertemu dengan Allah. Ketemu Allah di mana? Pasar Grosir Surabaya. Ya. Di surga. Berarti orang puasa itu jaminannya ketemu Allah di surga. Nah, tinggal sekarang bagaimana cara kita puasa jangan sampai melanggar kaidah syar'i.
Banyak Pak orang ditawari minum, Mas minum. Anu Mas puasa. Loh, puasa apa sampean? Anak saya ujian. Loh, anaknya ujiannya puasa. Mohon maaf nih. Allah bilang apa tadi? Illa saum fa innahu li wa ana ajsibi. Puasa itu harus karenaku. Ya. Jadi puasa itu harus karena Allah. Lah terus caranya gimana? Ya sudahlah. Paling aman tuh kodok Ramadan. Jadi misalnya anak kita ujian nih. Anak kita ujian penerimaan. Misalnya penerimaan mahasiswa baru atau penerimaan. Terus kita pengen mendukungnya. Kita puasa. Tapi jangan karena anak ujian. Karena Allah. Misalnya. Ya Allah. Saya besok 3 hari kodok Ramadan. Lupa. Saya enggak mokel kemarin itu. Ya oke lah enggak mokel. Tapi apakah kualitas puasa kita bagus? Apalagi jenengan pernah bergabung anggota DGI. Tahu Pak DGI? Dewan Gibah Indonesia. Kan rusak tuh pahala. Nah, ini dikodok nih kesempatan. Kodok puasanya 3 hari. Nah, saat puasa itulah mendoakan anaknya. Ini yang benar. Karena Rasul mengatakan, "Mam min saumi yudha'afu ajrun." Maka orang yang puasa itu inda'ahu ajabahum. Doanya diijabah. Jadi jangan puasa karena ujian. Puasalah kodok Ramadan atau puasa sunnah ya atau ayamul bid misalnya 3 hari diambil terus mendoakan anak. Nah ini dia. Jadi jangan puasa karena anak ya, tapi puasa itu karena Allah. Baru dibalas Allah nanti. Nah, ini pun untuk puasa pahalanya dibedakan. Saya ulang. Untuk puasa tidak seperti sholat. Sholat tadi berapa? Dikasih angka 27 ya. Kalau infak sedekah dikasih angka berapa? 700. Tapi begitu urusan puasa, ini Allah bedakan. Karena Allah mengatakan, puasa itu ila saum fa innahu li wa ana ajsibi. Puasa itu aku yang memberikan pahalanya. Berapa sekarang pahala puasa? Terutama di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Puasa apa? Senin Kamis. Ayamul bid atau puasa Daud. Ini Allah letakkan di surat 39 Az-Zumar ayat 10. Kul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hayatid dunya hasanah wa adlu wasi'a innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. 39 10. Nih, pahala puasa itu tidak tertandingi dengan pahala yang lain. Ada nilai sabar di sana. Silakan ketemu. Qul ya ibadilladina amanu taqu rabbakum lilladina ahsanu fi hayatid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu maha luas sekali. Hanya orang-orang yang sabar, yang disempurnakan pahalanya tiada batas. Ini dia, puasa itu pahalanya tanpa batas, tidak tertandingi. Karena apa? Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaim. Karena hambaku itu sabar menjaga nafsu syahwatnya, terus sabar gak makan minum karenaku. Makanya Allah janjikan, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Maka pahala puasa ini dibedakan dengan sholat, dibedakan dengan infak sedekah. Infak zakat sedekah ada bilangannya 700. Ketika sholat ada bilangnya, tapi begitu puasa, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Pahalanya tidak terbatas. Dan jaminan tadi, siapa puasa bertemu Allah. Dan dosa kesalahannya diampuni. Yang terakhir, perbanyak amal-amal kebaikan apapun itu. Ya, syukur-syukur bisa haji. Kan Dzulhijjah. Wow, luar biasa pula. Atau nanti selesai haji, masuk bulan 1 Muharram, sudah dibuka umroh, ikut umroh. Nah, maka jangan sampai nggak punya niat. Saya ulang, jangan sampai seorang muslim nggak punya niat haji atau nggak punya niat umroh. Kenapa? Rukun Islamnya nggak sempurna. Karena Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan berhaji. Jadi harus niat.
Mas, sudah punya niat? Sudah Pak. Keren. Sejak kapan? SD. Sekarang usia 40. Sudah nabung? Belum. Nah ini blebes namanya. Ya. Nggak harus ONH. Nggak harus ONH. ONH itu kan besar, 25 juta. Kotak biasa aja loh, kotak biasa. Buat di rumah kotak biasa, masukkan aja sembarang 5.000, 10, 20, 100, berapapun. Tapi bilang sama Allah, ya Allah ini saya niatkan haji. Lihat janji Allah. Surah 4 ayat 100. Ya, ayat 100. Siapa yang punya niat seperti itu, niat untuk nanti hijrah fisabilillah, janji Allah nih. Wa may yuhajir fisabilillah yahjid fil ardi murogomam kasirawasa. Murogomam kasirawasa. Silakan. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan bumi ini hijrah yang luas dan rezeki yang sangat banyak. Tuh, rezekinya nanti digelontor sama Allah. Digelontor. Nah, cuman biasanya manusia begitu sudah digelontor sama Allah banyak, kretek hati mau buka. Begitu dibuka, mestinya bisa satu keluarga berangkat. Lah kok ngene? Iso iki tuku Pajero. Iso tuku Fortuner lo ngene iki lho manusia. Minta urusan haji digelontor Allah bisa ganti niat itu lah wis tuh. Ya. Nanti alasannya belum dipanggil. Ganti wedi belum dipanggil doy. Padahal haji itu walillahi ala nasi hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib hukumnya bagi yang mampu. Semoga yang hadir semua malam hari ini dikaruniai Allah umur yang berkah, kesehatan yang berkah beserta segenap keluarganya, diberikan kesehatan sehingga nanti 3 bulan ke depan ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sampai nanti Rajab dan Ramadan dikaruniai Allah keberkahan, mampu melaksanakan amal fardu, amal sunnah, amal soleh-solehahnya di atas Quran, sunnah dan ijma' ulama yang diridhoi Allah. Sehingga seluruh amalannya adalah amalan yang soleh, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.